Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Z2H Insight Channel. Tebak saya di mana? Saat ini saya sedang di outdoor ya. Wah, kondisi atau suasana seperti ini bisa membuat pikiran kita menjadi sejuk, menjadi refresh, dan tentunya bagus untuk membuat konten. Sobat Hero, pernahkah Anda berpikir bahwa kita tidak benar-benar sendiri di dunia ini? Atau setidaknya kita tidak sendiri di alam semesta ini? Artinya mungkin ada kehidupan lain yang sedang berjalan di alam semesta sana atau nun jauh di sana. Karena mungkin kita tidak akan pernah tahu sampai di mana ujung alam semesta itu. Atau mungkin kita tidak sendiri di dunia ini dalam artian mungkin kita memiliki kembaran atau memiliki kehidupan yang beda di alam semesta yang lain. Nah, ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Apakah parallel universe itu ada? Mari kita belajar bersama. Jangan skip dulu videonya dan putar dulu intronya. Apakah Anda pernah mengalami fenomena yang disebut dengan déjà vu? Ya, fenomena déjà vu adalah sebuah fenomena di mana kita seolah-olah pernah mengalami sesuatu di waktu yang berbeda, dengan tubuh yang sama, pakaian yang sama, momen yang sama, bahkan dengan kejadian yang sama. Itu disebut dengan fenomena déjà vu. Apakah Anda pernah mengalami? Pastinya setiap dari kita pernah mengalami yang namanya fenomena yang disebut dengan déjà vu itu. Nah, menurut para ilmuwan, fenomena déjà vu ini adalah ketika kita itu ternyata secara tidak langsung bersentuhan atau setidaknya berhubungan dengan dunia paralel kita atau diri kita yang lain di dunia yang lain atau di alam semesta yang lain. Istilah dunia paralel atau parallel universe itu muncul pertama kali sekitar tahun 1960-an. Di mana pada waktu itu banyak sekali film-film fiksi ilmiah atau komik-komik fiksi ilmiah yang menceritakan tentang bahwa keberadaan dunia paralel mungkin saja bisa ada di dunia ini atau di alam semesta ini. Karena alam semesta sampai saat ini masih menjadi misteri. Sampai di mana tepian alam semesta? Sampai di mana batas alam semesta? Karena sampai saat ini seluruh ilmuwan di berbagai penjuru dunia itu masih berspekulasi bahwa alam semesta itu ada yang memiliki batas, ada yang tidak memiliki batas. Kalaupun alam semesta itu memiliki batas, apa yang ada di alam semesta lain, apa yang ada di batas alam semesta sana? Ada apa di ujung alam semesta sana? Apakah ada kehidupan yang lain? Who knows? We never know about that. We never know about the universe. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi atau misteri yang tersembunyi di balik alam semesta yang maha luas ini. Menurut teori penciptaan alam semesta, salah satu yang terkenal adalah Big Bang. Di mana menurut teori Big Bang, alam semesta ini awalnya tidak ada, ketiadaan mutlak, kemudian meledak dengan sendirinya oleh beberapa keadaan tertentu, sehingga hasil dari ledakan itu menimbulkan materi, energi, kemudian ruang dan waktu, sehingga terbentuklah planet-planet ataupun tata surya beserta galaksi yang kita diami saat ini. Dimana menurut sejarah alam semesta, bumi yang kita tinggali ini bisa terjadi kehidupan sekitar 4 miliar tahun lamanya. Jadi dulu bumi ketika tercipta di awal-awal tidak ada kehidupan karena memang belum memungkinkan untuk terjadinya proses kehidupan. Baru setelah 4 miliar tahun berikutnya bumi berpotensi untuk menjalankan atau tercipta sebuah proses yang nama kehidupan. Nah, galaksi yang kita tinggali saat ini adalah bernama galaksi Bima Sakti atau yang disebut dengan The Milky Way Galaxy, yang tentunya dari galaksi Bima Sakti itu memiliki berjuta-juta planet atau bahkan miliaran planet yang sangat berpotensi untuk memiliki kehidupan. Berbeda lagi dengan galaksi-galaksi yang lain, di mana mungkin saja banyak miliaran atau mungkin triliunan galaksi di alam semesta ini, dan di galaksi tersebut memiliki tak terhingga planet-planet yang memiliki potensi atau bahkan serupa dengan bumi. Nah, atas dasar inilah para ilmuwan itu menganggap bahwa mungkin saja ada alam semesta lain yang mungkin hidup berjajar dengan kita. Tetapi kita tidak pernah merasakan itu karena mungkin kita beda dimensi atau beda alam semesta dengan alam semesta itu.
Katakanlah kita berbeda hukum fisikanya, berbeda hukum termodinamikanya, berbeda hukum kimianya, atau berbeda hukum yang lainnya, atau hukum kausalitasnya berbeda dengan alam semesta yang kita tinggali saat ini. Kalau Anda pernah menonton film The Time Machine atau film yang bertemakan tentang mesin waktu yang dirilis pada sekitar tahun 2002, di sana menceritakan bahwa ada seorang ilmuwan yang memiliki pacar, di mana pacarnya ilmuwan tersebut itu suatu saat dia tertabrak oleh kereta kuda. Nah, akhirnya ilmuwan itu bersikeras untuk mengubah takdir. Jadi ilmuwan tersebut menciptakan sebuah mesin waktu yang bisa mengubah keadaan sebelum kejadian insiden tersebut. Akhirnya singkat cerita, si ilmuwan ternyata berhasil untuk mengubah mesin, mengubah waktu dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa memanipulasi waktu dan ruang, sehingga dia bisa memutarbalikkan atau membengkokkan ruang dan waktu. Tetapi pada akhirnya si pacarnya tersebut meninggal dengan cara yang berbeda, sehingga ada dialog yang sangat menarik pada film The Time Machine tersebut, di mana dialognya berbunyi, semakin saya bisa pergi ke masa lalu, maka semakin banyak pula kemungkinan-kemungkinan kematian yang akan terjadi pada pacar saya. Artinya, semakin banyak kita bisa pergi ke masa lalu atau ke masa depan, mungkin kita tidak akan pernah bisa mengubah yang namanya takdir. Jadi, parallel universe itu berhubungan dengan hukum kausalitas. Makanya di dunia ini ada sebuah paradoks yang sangat menarik, yaitu yang disebut dengan grandfather paradox. Permisalan, jika Anda bisa pergi ke masa lalu, lalu kemudian Anda pergi ke masa di mana kakek dan nenek Anda masih muda, lalu kemudian Anda membunuh salah satu dari kakek dan nenek Anda, maka otomatis ayah dan ibu Anda tidak akan pernah ada. Jika ayah dan Anda tidak pernah ada karena Anda membunuh kakek dan nenek Anda, maka Anda tidak mungkin ada di dunia ini. Dan pertanyaan besarnya adalah, siapakah yang membunuh kakek Anda tersebut? Karena kalau Anda membunuh kakek Anda, berarti Anda tidak akan pernah ada di dunia, karena Anda sudah membunuhnya terlebih dahulu. Lantas siapakah yang pergi ke masa lalu itu? Nah, paradoks ini tidak bisa dijawab oleh para ilmuwan, karena menimbulkan beberapa ketidakseimbangan antara hukum kausalitas atau hukum tarik-menarik dan hukum sebab akibat. Sehingga ilmuwan berpendapat bahwa mungkin saja yang disebut dengan grandfather paradox itu adalah mungkin dia adalah seseorang atau dirinya yang dari alam semesta lain. Jadi kita ini sebenarnya ada tidak terbatas. Misalkan di dunia ini Anda jadi PNS. Mungkin saja di alam semesta lain Anda jadi seorang insinyur, Anda jadi seorang artis, atau mungkin Anda jadi seorang presiden, siapa tahu. Jadi seperti itulah konsep multiverse atau multiparalel. Jadi bisa saja di kehidupan saat ini kita menjadi orang biasa, tapi mungkin di kehidupan alam semesta lain kita bisa saja menjadi orang yang berlainan dengan karakter kita saat ini, bahkan berbeda 180 derajat. Jadi seperti itulah kondisi yang disebut dengan multiverse atau parallel universe. Apakah parallel universe itu ada? Mungkin saja ada. Karena menurut teori relativitas Einstein, di mana waktu itu sebenarnya tidak konstan, tidak mutlak, tetapi bergantung pada objek yang bergerak. Begitu juga dengan ruang, karena ruang dan waktu itu tidak bisa terpisahkan. Jadi bisa saja kehidupan paralel atau kehidupan alam semesta yang lain di luar sana mungkin bisa terjadi. Bahkan bisa jadi, ini hanya spekulasi liar saya saja ya, mungkin bisa saja ketika Big Bang itu terjadi, mungkin itu adalah akhir dari alam semesta yang sudah tiada. Artinya ketika ada Big Bang, nanti di penghujungnya akan terjadi Big Crunch atau keruntuhan besar, di mana keruntuhan besar itu adalah meledak. Nah, sekarang ini alam semesta sedang mengembang. Jadi dulu alam semesta itu kecil, kemudian dia mengembang yang disebut dengan the expanding universe. Kemudian ketika sudah saatnya nanti, maka alam semesta itu akan tiada lagi, akan meledak yang disebut dengan Big Crunch. Nah, mungkin saja Big Crunch itu adalah asal muasal dari Big Bang yang lain yang akan memulai alam semesta yang baru. Atau mungkin dulu ada berjuta-juta Big Bang yang tidak pernah kita ketahui. Atau mungkin ada Big Bang lagi setelah kita hidup di masa sekarang. Siapa tahu?
Yang pasti, alam semesta ini masih saja menyimpan misteri. Bisa saja teori-teori seperti teori multiverse atau parallel universe itu mungkin benar adanya. Mungkin saja kehidupan setelah meninggal, atau mungkin ini hanya spekulasi saya saja ya. Mungkin alam akhirat itu adalah alam menuju portal dimensi yang lain. Siapa tahu. Jadi tinggal kita bagaimana menyikapinya. Yang pasti sekarang ilmuwan sedang berusaha untuk menjelaskan atau membuka portal bagaimana kita bisa berinteraksi dengan alam yang disebut dengan dunia paralel itu. Karena banyak sekali film-film fiksi ilmiah yang menceritakan tentang hal itu. Bisa saja di kehidupan sekarang kita seperti ini, tetapi di kehidupan berikutnya kita atau di alam semesta yang lain kita menjadi orang yang lebih, atau bisa saja tidak sama dengan yang seperti saat ini. Ketika kita misalkan ikut ujian, ada pilihan ganda A, B, C, D, E, mungkin bisa saja di alam semesta ini kita memilih jawaban D, tetapi di alam semesta yang lain kita mungkin memilih jawaban A, atau mungkin memilih jawaban D, atau mungkin memilih jawaban E, dan seterusnya. Jadi seperti itulah konsekuensi ketika kita bercerita tentang parallel universe atau yang disebut dengan dunia paralel itu. Jadi sangat memungkinkan sekali, karena memang dunia alam semesta ini semuanya masih penuh dengan misteri. Ujungnya saja sampai sekarang masih belum ditemukan oleh para ilmuwan. Mungkin saja ada kehidupan, atau mungkin bisa saja ada kembaran Anda yang sedang melihat Anda, atau mungkin kita adalah tiruan dari alam semesta yang lain, atau mungkin alam semesta lain itu yang menirukan kita. Siapa tahu, semua adalah misteri. Silakan Anda sendiri yang menyimpulkan. Terima kasih sudah melihat video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.